bikin nangis. Suamiku diam-diam menikahi partner kerjanya yang ternyata Widya, wanita berusia 32 tahun, hidup bahagia bersama suaminya, Vino, dan anak sematawayang mereka, Dira. Vino adalah manajer keuangan di sebuah perusahaan besar, sedangkan Widya ibu rumah tangga yang cerdas dan penuh kasih. Kehidupan mereka terlihat sempurna, harmonis, saling mendukung. Vino selalu pulang tepat waktu, mengajak keluarga jalan-jalan setiap akhir pekan, dan kerap memuji masakan istrinya di hadapan teman-teman. Namun semuanya berubah saat Vino dipasangkan dengan partner kerja baru bernama Tania, yang tak lain adalah sahabat Widya sejak SMA. Sore itu, langit mulai berubah warna. Cahaya jingga perlahan merambat di balik tirai jendela rumah yang kecil namun hangat itu. Udara masih terasa gerah sisa hujan siang tadi, membuat aroma tanah basah dan masakan yang baru matang berbaur di dalam rumah. Di dapur, Widya sedang sibuk menata meja makan. Tangannya cekatan menyusun piring, sendok, dan mangkuk berisi lauk yang ia masak dengan sepenuh hati. Ayam kecap kesukaan Vino, suaminya. Ia mengenakan daster sederhana berwarna biru muda, rambutnya disanggul seadanya. Keringat membasahi pelipisnya, namun senyum tetap menghiasi wajahnya. Sore seperti ini adalah favoritnya, ketika rumah terasa penuh, hangat, dan ia bisa berbagi waktu dengan Vino tanpa gangguan. Tak lama, Vino datang dari arah ruang tengah, melepas dasi sambil menghela napas lelah. Akhirnya kelar juga hari ini, gumamnya, sebelum duduk di kursi makan. Ia melirik istrinya sekilas dan tersenyum. "Kamu tahu nggak? Bosku akhirnya ngenalin partner kerja baru buat bantuin aku di proyek yang bulan depan." Widya menoleh sambil menuangkan air ke dalam gelas kaca. "Oh, ya? Bagus dong. Kamu kan udah capek banget kerja sendiri. Siapa orangnya?" Vino mengunyah sepotong ayam sambil mengangguk-angguk. "Namanya Tania. Tania Nur Az-Zahra." Waktu seakan berhenti. Suara gemerincing sendok yang baru saja disentuh Widya terdengar begitu nyaring di telinganya sendiri. Tubuhnya menegang. Matanya membelalak pelan, dan tangannya yang memegang gelas tiba-tiba gemetar. Ia menelan ludah dengan sulit, mencoba memastikan apakah ia baru saja salah dengar. Tapi suara itu, suara suaminya yang barusan menyebut nama itu, tidak bisa ia abaikan. "Tania?" ulangnya pelan, nyaris seperti berbisik. "Tania? Nur Az-Zahra?" Vino mengangguk santai, tidak menyadari perubahan drastis di wajah istrinya. "Iya. Kamu kenal?" tanyanya sambil tertawa kecil. "Lucu juga ya, orangnya ceria banget, cepat akrab. Aku pikir kamu pasti bakal cocok juga kalau ketemu." Widya mematung. Senyumnya pudar. Perutnya terasa mual. Kenangan lama menyeruak dari balik kabut waktu, membanjiri pikirannya tanpa bisa ia kendalikan. Tania. Satu nama yang dulu begitu berarti. Satu nama yang dulu ia sebut dengan tawa dan kehangatan. Tania adalah sahabatnya, bukan sekadar teman biasa. Mereka tumbuh bersama, saling berbagi mimpi, rahasia, bahkan luka. Tapi kemudian, semuanya runtuh, dalam satu kejadian yang tidak pernah benar-benar selesai. Tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf, tanpa perpisahan yang layak. Widya menarik napas panjang, mencoba mengontrol gejolak di dalam dadanya. Ia tidak ingin terlihat rapuh, tidak di depan Vino. Perlahan, ia mengangguk. Aku kenal," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. "Serius?" Vino tampak antusias. "Kok kamu nggak pernah cerita?"
Ada banyak hal yang gak semudah itu untuk diceritain, balas Widya dengan suara yang nyaris retak. Ia berusaha tersenyum, tapi senyum itu seperti pecahan kaca, tajam dan menyakitkan. Ia memalingkan wajah, pura-pura sibuk membereskan meja, padahal ia hanya sedang menyembunyikan air mata yang nyaris tumpah. Dulu, dia sahabat aku. Waktu kuliah, lanjutnya dengan suara yang lebih tenang tapi dingin. Kita dekat. Bang. Vino tampak terkejut, tapi tidak curiga. Wah, dunia kecil ya? Kalian pernah lost kontak? Widya mengangguk singkat. Bisa dibilang begitu. Ia tak sanggup menjelaskan lebih jauh. Ia tahu jika mulutnya terbuka lebih lama, emosinya akan tumpah. Vino tak perlu tahu apa yang pernah terjadi, belum sekarang. Belum saat ini. Ia bahkan tak yakin ingin membongkar luka lama itu. Namun, di dalam hatinya, badai sudah mulai berkecamuk. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan biasa. Tania muncul kembali, bukan dalam kehidupannya, tapi dalam kehidupan suaminya. Dan entah kenapa, perasaan yang selama ini tenang, kini mulai digerogoti oleh firasat yang tak enak. Perubahan itu datang perlahan. Seperti kabut yang menyelimuti pagi, tak langsung tampak, tapi pelan-pelan membungkus segalanya hingga terasa dingin dan asing. Awalnya, Widya tidak curiga. Ia pikir semuanya baik-baik saja. Vino hanya sedang sibuk. Proyek barunya memang besar, dan sejak mendapat partner baru, Tania, sahabat lama Widya yang muncul seperti hantu dari masa lalu, pekerjaan Vino memang jadi lebih padat. Maaf ya, sayang. Aku harus lembur lagi malam ini, kata Vino suatu sore, sambil mengenakan jaketnya terburu-buru. Tania juga masih di kantor. Deadline-nya mepet banget. Widya mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Gak apa-apa, aku ngerti, jawabnya lirih. Saat itu, ia benar-benar ingin percaya. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa Vino jujur. Bahwa suaminya memang hanya bekerja keras demi masa depan mereka. Tapi seiring waktu, ada sesuatu yang berubah. Kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat hatinya gelisah setiap malam. Vino mulai sering pulang larut malam. Bahkan saat pulang, ia tak lagi menyambut Widya dengan pelukan hangat atau ciuman di kening seperti biasanya. Ia lebih sering langsung masuk kamar, meletakkan tas, dan berkata, "Capek banget, aku tidur dulu, ya." Dan yang paling membuat Widya gusar, ponsel. Dulu, Vino jarang sekali bermain ponsel saat di rumah. Tapi kini, ia hampir tak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan saat di kamar mandi pun, ponsel itu dibawa. Lebih dari itu, Vino mulai bersikap aneh. Ia sering mengetik pesan diam-diam, menyembunyikan layar dari pandangan Widya, dan yang paling menyakitkan, ia mulai menghapus riwayat chatnya. Suatu malam, Widya terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ia merasa tempat tidur di sebelahnya kosong. Matanya membuka perlahan, lalu bangkit dalam gelap. Suara bisikan pelan terdengar dari ruang tengah. Ia melangkah pelan, mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, ia melihat Vino duduk di sofa. Ponselnya menyala, wajahnya serius. Sesekali ia tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada Widya belakangan ini. Dan sebelum ia bangkit berdiri, dengan sigap Vino menghapus sesuatu dari layar ponsel. Hati Widya terasa ditusuk sesuatu. Ia berdiri diam, tak berani masuk, tak ingin tahu lebih jauh, tapi juga tak sanggup pura-pura tidak tahu. Pagi harinya, saat mereka sarapan, Widya mencoba menyelidik. "Semalam kamu tidur jam berapa?" Vino mengangkat alis. "Gak tahu. Mungkin jam 2 lewat. Aku kerja sedikit di ruang tengah." "Kerja?
Widya menatapnya, mencoba mencari jawaban di balik tatapan Vino yang tenang. Atau chatting? Vino terdiam sesaat. Maksud kamu apa? Enggak, cuma nanya, ujar Widya cepat-cepat, menunduk. Tangannya gemetar memegang sendok. Ia tidak ingin bertengkar. Tapi rasa curiga di hatinya sudah tumbuh menjadi benih ketakutan. Setiap malam kini menjadi beban. Ia tidur sendirian meski Vino ada di sebelahnya. Suaminya kini terasa asing. Hangat tubuhnya masih ada, tapi jiwanya entah mengembara kemana. Dan yang paling menyakitkan, nama Tania mulai menghantui pikirannya lebih dari sekadar masa lalu. Wanita itu kini hadir dalam hidup Vino. Dalam lembur-lembur malamnya. Dalam layar ponsel yang tak pernah lepas dari tangan. Widya memandangi wajah suaminya saat tidur malam itu. Matanya berlinang. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah aku masih cukup untuknya? Atau dia mulai mencari sesuatu yang lain, yang lebih baru atau yang lama, tapi kini kembali dalam bentuk yang berbeda. Rasa percaya yang dulu tak tergoyahkan, kini mulai retak, satu demi satu. Ponsel Widya bergetar ringan di atas meja ruang tamu saat ia sedang melipat cucian. Tangannya berhenti sejenak, tatapannya tertuju pada layar yang menyala. Tania Nur Az-Zahra. Nama itu terpampang jelas. Sebuah nama yang selama ini hanya bergema dalam pikirannya, kini muncul nyata, mengetuk pintu kehidupannya, bukan lewat kenangan, tapi lewat pesan singkat yang menggetarkan dada. Hai Widya, gimana kabarmu? Aku tahu ini mendadak, tapi aku pengen silaturahmi ke rumahmu. Gimana? Boleh? Widya membeku. Layar ponsel itu terasa seperti bara api di tangannya. Sejenak ia tak mampu bernapas dengan normal. Ada kekacauan yang menggulung dadanya, perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara nostalgia, luka lama, dan firasat yang menggelisahkan. Tania, sahabatnya dulu, teman seperjuangan, tempatnya mencurahkan rahasia, mimpi, dan air mata. Sahabat yang menghilang tiba-tiba tanpa jejak, tanpa kabar, tanpa alasan. Dan kini, wanita itu kembali, mendekat, mengulurkan tangan dengan kata, silaturahmi. Namun, bagi Widya, permintaan itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah pintu. Dan entah kenapa, ia takut membukanya. Tapi pada akhirnya, jari-jarinya mengetik balasan. Datang saja sore ini, aku di rumah. Langit tampak suram saat bel rumah berbunyi. Hujan rintik-rintik jatuh perlahan, membasahi taman kecil di depan rumah. Widya berdiri mematung di depan pintu, dadanya berdebar tak menentu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu perlahan. Di sana, berdiri sosok yang dulu begitu akrab, namun kini terasa asing. Tania tersenyum lebar, tapi matanya tampak gugup. Ia melangkah maju dan langsung memeluk Widya erat. Terlalu erat untuk pertemuan yang konon hanya silaturahmi. Widya, ya Tuhan, aku kangen banget. Ucap Tania dengan suara bergetar, pelukannya menekan tubuh Widya seperti ingin meyakinkan bahwa hubungan mereka masih utuh. Widya diam. Tangannya terangkat, membalas pelukan itu pelan. Tapi tubuhnya kaku. Ada hawa dingin yang merayap di antara mereka, bukan dari cuaca, tapi dari jarak yang tak terlihat namun terasa nyata. Ketika pelukan dilepas, Tania tersenyum lagi, mencoba menutupi kegugupan dalam sorot matanya. Maaf ya, katanya sambil memainkan ujung kerudungnya. Baru sekarang sempat datang. Sebenarnya udah lama pengen ngobrol lagi sama kamu, tapi ya, waktu terus jalan dan aku nggak tahu harus mulai dari mana. Widya tersenyum tipis. Banyak hal memang berubah, termasuk keberanian untuk datang. Tania tertawa pelan,
canggung. Kamu masih tajam kalau ngomong, ya. Dan kamu masih pandai menyembunyikan sesuatu, balas Widya dalam hati, meski tak diucapkan dengan suara. Ia mempersilakan Tania masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang hangat, tapi suasananya tetap dingin. Widya menyuguhkan teh jahe dan penganan kecil. Tangannya tenang, tapi hatinya gemuruh. Tania menatap sekeliling. Rumahmu nyaman sekali. Vino pasti betah pulang ke sini. Widya menyimpan reaksi. Kalimat itu singkat, tapi menyimpan terlalu banyak nada ganda. Seolah menguji, atau menyindir, atau mungkin menyiratkan sesuatu yang belum diucapkan. Ya, aku berusaha menjadikan rumah ini tempat yang pantas dituju, jawab Widya perlahan, sambil menatap lurus ke mata Tania. Walaupun kadang, rasa nyaman gak cukup bikin seseorang bertahan. Tania terdiam sejenak, bibirnya bergerak pelan tapi tak ada kata yang keluar. Ia kembali menyesap teh, lalu menatap meja. Jemarinya meremas cangkir terlalu erat. Widya, sebenarnya aku banyak salah ke kamu, katanya akhirnya, dengan suara yang lirih. Aku tahu, aku pergi dari hidupmu tanpa penjelasan. Aku gak pernah kasih alasan kenapa. Tapi percayalah, saat itu aku punya beban sendiri. Aku takut. Widya menatapnya tanpa berkedip. Takut? Takut sama apa? Aku sahabatmu, Tan. Kita dulu bisa bicara apapun tanpa takut dihakimi. Tania menghela napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu. Justru karena itu aku malu. Aku menghindar karena aku takut kamu kecewa. Karena aku salah. Widya mengangguk pelan. Dan sekarang kamu muncul lagi, pas kamu kerja bareng suami aku. Tania menggigit bibirnya. Wajahnya pucat. Tapi ia mencoba tetap tenang. Aku gak tahu Vino suami kamu, Wid. Aku kaget pas tahu setelah keterima kerja. Sumpah, aku gak pernah rencanain ini. Lalu kenapa sekarang kamu kesini? Tanya Widya lembut, tapi tajam. Karena rasa bersalah? Atau karena ada yang lebih besar yang kamu sembunyikan? Tania tak langsung menjawab. Tapi sorot matanya goyah. Jantung Widya mencelos melihat itu. Karena kadang, diam jauh lebih menyakitkan dari kebohongan. Beberapa saat kemudian, Tania berdiri, bersiap pamit. Aku cuma pengen silaturahmi. Nggak lebih, Wid. Maaf kalau aku ganggu. Widya ikut berdiri. Kali ini, ia menatap lurus ke mata Tania. Aku nggak akan nilai kamu dari masa lalu kita, Tan. Tapi aku punya firasat. Dan firasat perempuan itu jarang salah. Tania terpaku. Bibirnya bergetar, seolah ingin membantah. Tapi akhirnya ia hanya menunduk. Lalu memeluk Widya sekali lagi. Aku harap kamu bahagia, Wid, bisiknya lirih. Widya memejamkan mata. Pelukan itu dingin, kosong. Dan ketika pintu tertutup kembali, Widya berdiri membisu. Hujan masih turun, kini lebih deras. Dan untuk pertama kalinya, rasa takut di dadanya tumbuh menjadi ancaman nyata. Tania tak hanya kembali, ia datang membawa sesuatu yang bisa merusak segalanya. Pagi itu, rumah dipenuhi semangat yang berbeda. Widya bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengecek koper Dira untuk keempat kalinya. Memastikan baju renang sudah masuk, topi pantai kecil milik anaknya terselip di antara celana pendek, dan tabir surya anak-anak tak ketinggalan. Wajahnya berbinar. Ada pancaran bahagia yang sudah lama tak menghiasi raut wajah seorang istri yang selalu berjuang menjaga kehangatan rumah. Di ruang tamu, Dira sudah mengenakan dress warna koral dengan gambar bunga tropis. Boneka lumba-lumba berwarna biru menempel di pelukannya,
tak pernah lepas sejak semalam. Gadis kecil itu terus berjalan mondar-mandir sambil menyenandungkan lagu pantai dari video favoritnya. "Mama, nanti kita tidur di kamar yang ada kolamnya kan? Yang bisa loncat langsung ke air kayak di TV itu?" tanya Dira dengan mata berbinar. "Iya, sayang. Di villa yang Mama pesan, ada kolam pribadi. Nanti kamu bisa berenang pagi-pagi sambil lihat laut," jawab Widya sambil tersenyum, meski dalam hatinya sedikit gugup menunggu Vino keluar dari kamar. Pagi itu mereka seharusnya berangkat pukul 9. Semua sudah direncanakan jauh-jauh hari. Tiket pesawat, hotel, itinerari. Widya bahkan sudah mengurus cuti Vino dan memilih tanggal yang pas agar proyeknya tak terganggu. Namun jam terus berdetak, dan pintu kamar belum juga terbuka. Hingga pukul 8:15, barulah suara pintu terdengar. Vino keluar, mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Rambutnya sudah rapi disisir ke belakang. Tapi bukan gaya santai liburan, ia tampak seperti akan pergi ke kantor. Widya terdiam sejenak. Senyumnya memudar perlahan. "Vin?" tanyanya hati-hati. "Kamu kenapa pakai baju kerja? Kita kan mau ke bandara." Vino menurunkan tas kerja dari pundaknya dan duduk. Napasnya berat. Ia menatap Widya sesaat, lalu mengalihkan pandangan ke Dira yang sedang menggambar di atas meja kecil. "Widya," katanya pelan, "aku nggak bisa ikut liburan hari ini." Dunia terasa berhenti berputar. Widya berdiri mematung. "Apa maksud kamu?" Vino menghela napas dalam. "Baru semalam aku dikabarin. Ada revisi besar dari klien. Proyek kantor harus dikebut. Aku nggak bisa tinggalin tim. Apalagi, aku dan Tania yang pegang langsung." Tania. Satu nama itu saja cukup membuat dada Widya mengeras, dan napasnya tercekat. "Dan kamu baru bilang sekarang? Setelah semua ini disiapin, Vin? Setelah anak kita nunggu-nunggu dari berminggu-minggu lalu?" Suara Widya naik 1 oktav, tapi nadanya masih tertahan. Ada amarah yang dipendam kuat. Dira, yang mendengar percakapan itu, menoleh cepat. "Papa gak ikut liburan?" tanyanya polos. Vino menunduk. "Maaf ya, sayang. Papa harus kerja dulu. Tapi nanti liburannya ditunda sebentar aja kok. Nanti kita jalan lagi." Dira mematung. Tapi Dira udah siap semua. Dira udah gambar pantai. Dira udah hitung-hitung tanggalnya tiap hari sama Mama. "Kenapa Papa gitu?" Suaranya pelan, gemetar, lalu mulai pecah. "Papa bohong. Papa bohong." Anak itu berdiri, melempar gambar pantai yang ia buat sendiri, dan menangis sejadi-jadinya. Tubuh mungilnya bergetar. Tangisnya seperti pisau yang menyayat hati siapapun yang mendengar, kecuali ayahnya, yang hanya menunduk dan membisu. "Dira, dengerin Papa dulu." "Nggak mau," jerit Dira. "Dira benci Papa." Anak itu lari ke kamarnya, meninggalkan Widya dan Vino dalam keheningan yang mencekam. Hanya isak tangis dari balik pintu yang terdengar, menggema di seluruh rumah. Widya berjalan perlahan ke arah Vino, matanya berkaca-kaca namun wajahnya tetap tegar. "Kamu tahu nggak, Vin, selama ini aku tahan. Aku tahan lihat kamu pulang malam. Aku tahan waktu kamu mulai sering sibuk dan suka sembunyiin HP. Aku tahan karena aku pikir, kamu lelah kerja buat kita. Tapi hari ini, kamu hancurin semua harapan anak kita sendiri. Hanya demi proyek dengan Tania." Vino berdiri, suaranya melemah. "Wit, tolong jangan bawa nama Tania. Ini kerjaan." Widya mendekat, menatapnya tajam. "Kerjaan? Atau pelarian? Atau
Pelan-pelan kamu sudah bangun dunia baru sama dia. Cukup, Wit, bentak Vino tiba-tiba. Tapi sorot matanya tak sekuat nada suaranya. Ia seperti orang yang sudah kehilangan argumen. Kamu kebanyakan curiga. Karena kamu yang kasih alasan untuk curiga, Vino, balas Widya dengan dingin. Keheningan kembali menyelimuti ruang itu. Setelah beberapa saat, Widya mengambil koper Dira dan memindahkannya ke samping sofa. Kamu tahu kenapa aku terus berusaha mempertahankan semuanya? Tanya Widya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Karena aku percaya, kita masih bisa jadi keluarga. Tapi kalau kamu terus begini, kamu sendiri yang sedang menghapus kepercayaan itu. Vino menghela napas. Ia ingin bicara, tapi tak ada kata yang cukup kuat untuk membela dirinya. Ia tahu ia salah. Tapi rasa salahnya kalah oleh rasa ketertarikan yang selama ini ia pendam dan tak mau akui. Widya menatapnya sekali lagi sebelum melangkah pergi ke kamar Dira. Dan saat ia memeluk tubuh kecil anaknya yang masih menangis, dalam hati Widya berbisik, "Aku harus kuat. Untuk Dira. Karena mungkin aku tak bisa lagi bergantung pada seorang suami yang tak tahu lagi arah pulangnya." Malam itu, udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan tipis mengetuk pelan atap rumah, seolah membawa bisikan kegelisahan yang belum sempat diucapkan. Di dalam kamar, Widya sedang merapikan selimut Dira, memastikan anak itu tidur nyenyak setelah hari yang panjang. Vino, seperti biasa, belum juga keluar dari ruang kerja. Sudah menjadi rutinitas barunya, menyendiri di sana berjam-jam, dengan dalih menyelesaikan laporan proyek. Widya sudah terlalu sering menahan tanya. Terlalu sering menahan perasaan yang mengganjal. Malam itu harusnya seperti malam lainnya. Tapi ada satu kesalahan kecil. Kesalahan kecil yang bagi Vino tampak sepele. Namun bagi Widya, mengubah segalanya. Ponsel Vino tertinggal di meja ruang tamu. Benda itu bergetar berkali-kali di atas meja kayu, memantulkan cahaya layar ke dinding putih, seolah-olah memanggil. Widya yang tengah berjalan keluar kamar Dira melihatnya sekilas. Tapi sebelum ia sempat mendekat, Dira berlari kecil dari balik pintu kamar. Itu bunyi HP Papa ya?" tanya gadis kecil itu sambil menunjuk. "Iya, tapi jangan diapa-apain, sayang. Biar Mama aja nanti kasih ke Papa." Namun Dira, dengan rasa ingin tahu khas anak seusianya, sudah lebih dulu mengangkat telepon itu. "Halo?" Suara mungilnya menyapa penuh polos. Sesaat sunyi. Lalu terdengar suara wanita dari seberang sambungan, terdengar cukup jelas dalam keheningan malam. "Sayang, kamu kangen aku juga enggak?" Dira menoleh ke arah Widya yang kini berdiri membeku beberapa langkah darinya. "Ma, itu Tante Tania," ucap Dira polos. "Dia tanya gitu ke Papa." Widya tak langsung menjawab. Ia hanya menatap ponsel itu, yang kini sunyi kembali. Wajahnya pucat, matanya melebar. Dadanya seolah diremas. Ada guncangan besar yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. "Dira, sini sayang, kasih HP-nya ke Mama ya," ucapnya perlahan, berusaha tetap tenang di hadapan putrinya. Anak itu menyerahkan ponsel itu tanpa curiga, lalu kembali ke kamarnya sambil menggenggam boneka lumba-lumba kesayangannya. Widya menatap layar ponsel Vino. Tidak ada nama, hanya private number. Tapi suara itu, suara perempuan yang dulu ia sebut sahabat, kini terdengar terlalu manja, terlalu mesra, terlalu menjijikan. Tangannya gemetar. Tapi ia menahan diri. Ia tidak langsung membuka isi pesan. Tidak memeriksa riwayat panggilan. Bukan karena tidak mau. Tapi karena hatinya belum siap untuk menerima kenyataan yang mungkin lebih menyakitkan dari dugaannya. Sesaat kemudian,
Suara langkah kaki Vino terdengar mendekat dari arah ruang kerja. "Widya, kamu lihat HP aku? Kayaknya ketinggalan." Ia terdiam saat melihat istrinya berdiri di tengah ruang tamu, memegang ponselnya. Wajah Widya terlihat datar, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada badai di sana. "Ini?" Widya mengangkat ponsel itu perlahan. "Tadi Dira yang angkat. Karena kamu tinggalin begitu aja." Vino terlihat kaget. "Oh, iya. Maaf, aku lupa bawa." Ia mencoba mengambil ponselnya, tapi Widya menahannya sesaat sebelum Vino menyentuh. "Dira bilang, yang telepon tadi, Tania." Vino langsung menunduk. Matanya beralih ke lantai. Dia cuma nanya kerjaan. Mungkin bercanda aja." "Kamu tahu Tania suka bercanda aneh gitu." "Alasan murahan." Widya mengangguk pelan, tapi nadanya dingin. "Sayang, kamu kangen aku juga enggak? Itu menurut kamu, candaan kerja?" Vino mengangkat wajahnya, mencoba mencari kata, tapi tak ada yang keluar. Widya akhirnya menyerahkan ponsel itu. "Ambil. Simpan. Kunci 1000 password. Tapi kamu gak bisa tutup telinga dan mataku, Vin." Dia berbalik, melangkah menuju kamar, namun sebelum menutup pintu, ia berkata tanpa menoleh. "Kadang kebenaran datang dari tempat yang paling tak kau sangka. Kali ini, dari mulut anakmu sendiri." Pintu kamar tertutup. Vino berdiri sendiri di tengah ruangan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan getaran dari bangunan rumah tangga yang perlahan mulai retak. Bukan karena badai, tapi karena pengkhianatan yang ia siram sendiri setiap malam. Widya berdiri di depan cermin kamarnya, mengenakan daster favorit yang biasa membuat Vino tersenyum geli. Ia menyisir rambut pelan-pelan, mematut diri dengan harapan kecil, harapan bahwa malam ini, mungkin, suaminya akan kembali seperti dulu. Sedikit pelukan, mungkin sepasang ciuman ringan di kening. Sekadar isyarat bahwa dirinya masih dihargai, masih diinginkan. Namun waktu terus berjalan, dan harapan itu, tinggal harapan. Dari balik pantulan cermin, ia melihat Vino masuk kamar tanpa sepatah kata. Langkah-langkahnya terdengar berat, tapi bukan karena lelah bekerja, melainkan karena keengganan yang semakin nyata. "Udah mandi, Mas?" tanya Widya pelan, mencoba membuka percakapan. "Udah tadi di bawah," jawab Vino singkat, nyaris tak terdengar. Ia meletakkan laptop dan ponsel di meja kerja, lalu langsung menuju tempat tidur. Tak menatap mata Widya. Tak menyentuh. Tak menyapa. Seolah wanita yang duduk di ujung ranjang itu adalah benda asing. Tak terlihat. Tak berarti. Widya menelan ludahnya. Hatinya sesak. Malam-malam seperti ini sudah sering datang, tapi tetap saja perihnya tak pernah berkurang. Ia menarik napas dalam dan perlahan mendekati Vino, yang kini sudah berbaring menyamping, membelakangi dunia. Membelakangi dirinya. Widya duduk perlahan di sisi ranjang. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh bahu suaminya. "Mas," bisiknya pelan, "kamu kenapa akhir-akhir ini selalu menjauh?" Vino diam. Hanya napasnya yang terdengar berat, tapi tidak menjawab. "Aku ini istrimu, Vin, bukan orang asing." "Kenapa kamu berubah?" Suara Widya mulai gemetar. Ia menahan air mata yang menggenang di pelupuk. Vino menggerakkan tubuhnya sedikit, masih dalam posisi membelakangi. "Aku lagi capek. Wid, jangan mulai drama, ya. Aku cuma pengen tidur." "Drama?" Kata itu seperti tamparan keras di wajah Widya. "Drama?" ulangnya dengan suara tertahan. "Mas, aku gak minta banyak. Aku gak nuntut apa-apa.
Aku cuma pengen kamu peluk aku, kayak dulu. Sekali aja. Cium keningku, tanyain kabarku. Biar aku ngerasa, aku masih berarti buat kamu. Vino menoleh sebentar, wajahnya tampak datar. Bukan marah, bukan kesal, tapi hampa. Dan justru itu yang membuat hati Widya makin remuk. Wid, tolong. Aku lelah. Aku butuh ruang, katanya akhirnya. Kamu juga jangan terlalu sensitif. Orang kerja capek, ya wajar kalau gak selalu romantis. Widya terdiam. Kata-kata itu menusuk. Ia memandang wajah Vino dalam diam, mencari sisa kasih sayang di mata laki-laki itu. Tapi nihil. Yang ia lihat hanyalah kehampaan. Dingin, jar, dan diam yang menyesakkan. Dengan suara lirih yang nyaris patah, Widya berkata, "Dulu, kamu gak pernah terlalu capek untuk sekadar nyium keningku sebelum berangkat kerja. Dulu, kamu selalu ngeraih tanganku sebelum tidur, bahkan waktu kamu sakit. Sekarang, nyentuh aku aja kamu enggan." Air matanya akhirnya jatuh. Tak bisa ditahan lagi. Aku cuma pengen tahu, sejak kapan aku jadi sesuatu yang kamu hindari? Apa karena aku udah gak secantik dulu? Atau karena sekarang ada wanita lain yang lebih bikin kamu nyaman? Vino menghela napas, dan itu saja jawabannya. Tidak membantah, tidak menjelaskan. Hanya helaan napas panjang yang membuat dada Widya semakin sesak. Widya bangkit berdiri, menatap suaminya dengan mata merah dan suara yang hampir pecah. Kalau menyentuhku terasa berat, kalau menciumku terasa salah. Berarti kamu udah gak tinggal di hati yang sama. Vin, mungkin aku bukan lagi rumah tempatmu pulang. Ia melangkah menuju balkon, berdiri dalam dinginnya angin malam, membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Di dalam kamar, suaminya sudah terlelap, atau pura-pura. Tak ada pelukan, tak ada permintaan maaf, tak ada, "Ayo tidur sini." Dan saat itulah Widya benar-benar merasa sendiri. Dalam pernikahannya sendiri. Dalam rumah yang dulu mereka bangun bersama. Hari itu, Widya duduk di sebuah kedai kopi kecil dekat kantor. Ia sengaja meluangkan waktu untuk bertemu dengan Rina, salah satu istri teman kerja Vino yang sudah lama dikenalnya. Mereka sudah berteman baik, saling berbagi cerita tentang keluarga dan kehidupan rumah tangga. Namun kali ini, pembicaraan mereka terasa berbeda. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan, seolah Rina menyimpan sesuatu yang berat untuk diungkapkan. Setelah beberapa saat ngobrol ringan, Rina akhirnya menatap Widya dengan mata penuh kecemasan dan berkata dengan suara pelan, hampir berbisik, "Wid, aku nggak tahu harus bilang gimana. Tapi aku nggak bisa diam saja." Widya menatapnya dengan penasaran, hatinya mulai berdetak lebih cepat. "Ada apa, Rin?" Rina menghela napas panjang, menunduk sebentar sebelum melanjutkan, "Aku, kemarin malam lihat Vino dan Tania makan malam berdua. Di restoran yang cukup sepi, agak jauh dari kantor." Widya terdiam, jantungnya seakan berhenti sejenak. "Makan malam? Berdua?" Rina mengangguk pelan. "Iya, berdua. Aku pikir mereka suami istri, loh, Wid. Soalnya, mesra banget. Cara mereka duduk, cara Tania sentuh tangan Vino, dan tatapan mereka,
Itu bukan cuma sekadar teman kerja. Widya menggenggam gelas kopinya lebih erat, suaranya serak ketika bertanya, "Kamu yakin, Rin? Apa kamu yakin itu Vino?" Rina menatap mata Widya dengan serius. "Aku nggak bisa bohong, Wid. Aku lihat dengan mata kepala sendiri." Mereka tertawa, saling berbisik. Bahkan Tania sampai menunduk malu saat Vino meletakkan tangannya di bahu dia. Air mata mulai menggenang di mata Widya. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh dalam hitungan detik. "Kenapa mereka? Kenapa aku baru tahu sekarang?" Suara Widya bergetar. "Kenapa selama ini aku cuma dibiarkan menunggu dan berharap?" Rina menggenggam tangan Widya, mencoba memberikan kekuatan. "Wid, aku nggak mau kamu sakit hati lebih lama. Kamu harus tahu kebenarannya sebelum terlambat." Widya menunduk, menahan rasa sakit yang semakin dalam. "Aku harus ngomong sama dia. Aku harus tanya sendiri, tapi aku takut, Rin. Takut semua yang aku khawatirkan jadi nyata." Rina mengusap bahu Widya lembut. "Aku ada di sini, Wid. Kamu gak sendiri." Sunyi pun turun di antara mereka. Kedua wanita itu tahu, hidup Widya tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Ada dinding besar yang harus dia hadapi. Dinding yang terbuat dari kebohongan dan pengkhianatan. Malam itu, hati Widya berkecamuk tak menentu. Kabar yang dibisikkan Rina masih bergema di telinganya, mengusik setiap hela napasnya. Ia tak sanggup dia menunggu penjelasan dari Vino yang terus menghindar dan menyimpan rahasia. Dengan keberanian yang terpaksa dipaksa, Widya memutuskan untuk mengikuti suaminya malam itu. Hatinya berdetak keras. Setiap langkahnya dipenuhi ketakutan sekaligus harapan palsu bahwa semua ini salah paham. Vino, yang sama sekali tak curiga, berjalan dengan santai menuju sebuah restoran kecil di sudut jalan yang remang-remang. Lampu kuning temaram menebarkan suasana hangat dan intim. Di sana, sudah menunggu sosok yang tak asing, Tania. Widya menyembunyikan diri di balik mobil yang terparkir tak jauh dari sana. Matanya melebar ketika melihat apa yang terjadi di hadapannya. Vino dan Tania bukan hanya duduk bersebelahan. Mereka bergandengan tangan, perlahan, penuh kasih sayang. Senyum manis mengembang di wajah Tania, sementara Vino menatapnya dengan tatapan yang dulu hanya ia berikan pada Widya. Hati Widya nyaris hancur. Tubuhnya melemas, tangan gemetar hebat. Nafasnya tersengal-sengal. "Apa ini benar? Apa yang kulihat ini nyata?" bisik Widya dengan suara tercekat. Namun yang lebih menyakitkan datang saat Vino menyuapi Tania dengan penuh perhatian. Sepotong makanan diambil dan disodorkan dengan lembut ke mulut wanita itu. Tania menerima dengan malu-malu, menundukkan kepala, tapi matanya tetap berbinar penuh cinta. Widya hampir pingsan. "Sahabat dunia akhirat?" gumamnya penuh getir. Air mata mengalir tanpa bisa dicegah. "Yang pernah kusebut, teman sejati, kini jadi pengkhianat." Tubuhnya terguncang hebat, napasnya memburu, dan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia menyandarkan punggung ke mobil, menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menahan rasa sakit yang tak terperi. Suara hatinya bergemuruh. Bagaimana mungkin Vino, suamiku, yang aku cintai, bisa melakukan ini? Bagaimana mungkin Tania, yang kupuja sebagai sahabat, bisa menusuk dari belakang? Apakah aku selama ini buta?
Bodoh? Membiarkan cinta ini perlahan mati dalam kebohongan? Di bawah lampu temaram itu, Widya berdiri seorang diri, terluka, kecewa, dan patah. Tapi di balik semua itu, ada tekad membara. Dia harus tahu lebih banyak. Harus mengungkap semuanya. Demi dirinya, demi masa depan, dan demi anak yang tak bersalah. Malam itu, udara di dalam rumah terasa begitu berat, seperti beban yang tak terlihat menekan setiap sudut ruangan. Widya berdiri di depan Vino, hatinya bergejolak, mata merah dan penuh air mata yang tak bisa lagi ditahan. Dengan suara yang bergetar, ia menatap suaminya penuh harap dan ketakutan sekaligus. "Aku lihat kamu dengan Tania tadi malam," ujarnya lugas, suaranya nyaris pecah. "Di restoran itu, kalian bergandengan tangan, Mas. Aku lihat semuanya." Vino memandang Widya dengan wajah datar, seolah mendengar sesuatu yang biasa saja. Dia menghela napas panjang, lalu menjawab dengan nada dingin yang mencoba terdengar tenang dan meyakinkan. "Itu cuma kerjaan. Wid, kamu salah paham." Widya terpaku, dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati. Ia mencoba meraih tangan Vino, mencari secercah kasih sayang yang selama ini hilang. Tapi tangan itu dingin dan tanpa rasa. "Tapi, aku tahu apa yang kulihat. Aku gak bodoh, Vin," katanya sambil menahan air mata yang mulai mengalir deras. "Kalau memang cuma urusan kerja, kenapa kalian harus seperti itu? Kenapa harus bergandengan tangan?" Vino tetap diam, tatapannya kosong. Tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan, tidak ada permintaan maaf. Hanya keheningan yang menusuk. Widya menangis terseduh, suaranya pecah oleh duka. "Kenapa kamu gak pernah membelaku? Kenapa aku selalu sendiri menghadapi ini semua?" Namun, tak ada pelukan hangat, tak ada kata-kata menenangkan dari Vino. Hanya keheningan yang memekakkan. Widya merasakan dirinya semakin hancur. Terdampar dalam kesendirian yang begitu menyakitkan di dalam rumah yang seharusnya jadi tempat teraman. Dia tahu, malam itu bukan akhir dari luka, melainkan awal dari kehancuran yang lebih dalam. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi kegelisahan. Dira, putri kecil mereka yang biasanya ceria, kini terbaring lemah di ranjang, wajahnya memerah dan tubuhnya menggigil oleh demam yang tinggi. Widya duduk di sampingnya, menggenggam tangan mungil itu dengan penuh kekhawatiran. "Dira, nak, ibu di sini ya," bisik Widya sambil menyeka keringat di dahi anaknya. Namun, air matanya mulai tumpah tanpa bisa dibendung. "Tolong kuat, ya sayang. Ibu nggak tahu harus gimana tanpa ayah." Ia mencoba menghubungi Vino berulang kali. Tapi panggilan tak pernah diangkat, pesan tak pernah dibalas. Jantungnya makin sesak. Ketakutan mulai merayapi setiap sudut pikirannya. "Kamu di mana, Vin?" bisik Widya sambil menatap ponsel yang tetap sunyi. Jam demi jam berlalu, malam menjadi saksi bisu kecemasan Widya yang semakin menjadi-jadi. Di tengah kekalutan itu, suara pintu depan terdengar. Hatinya melonjak, berharap itu adalah Vino yang datang menolong. Namun, saat Vino masuk, wajahnya kusut dan polos berkata, "HP aku mati, Wid. Maaf aku baru bisa pulang sekarang." Widya tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Kenapa kamu gak bilang dari tadi?" "Dira demam tinggi, Vin. Aku panik sendirian." Vino hanya mengangguk, tanpa ekspresi. Widya berjalan menuju kamar, lalu matanya tertumbuk pada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada bekas lipstik merah segar di kerah jaket Vino yang tergantung di pintu. Rasa sakit yang luar biasa menusuk dada. Pengkhianatan itu begitu nyata. "Lipstik ini dari siapa, Vin?"
Suara Widya bergetar penuh amarah dan luka. Vino menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Air mata Widya tumpah, tapi bukan hanya karena Dira yang sakit, melainkan karena luka yang terus menganga dari suami yang semakin menjauh dan penuh rahasia. Sore itu, suasana di kantor terasa biasa saja saat Widya berjalan pulang. Tapi langkahnya mendadak terhenti saat seorang satpam dengan wajah serius menyerahkan sebuah amplop coklat. Amplop itu tidak seperti biasanya. Ada stempel merah besar bertuliskan, "Rahasia", yang membuat jantung Widya berdebar lebih kencang. Dengan tangan yang gemetar, Widya meraih amplop itu. Rasanya seperti ada beban berat yang menempel di tangannya, seolah-olah semua rahasia gelap dunia ini tertumpuk di sana. Ia duduk perlahan di bangku taman di luar kantor, mencoba menenangkan napas yang mulai tersengal. Pelan-pelan, ia membuka segel amplop tersebut, dan di dalamnya terdapat sebuah undangan yang membuat dunia di sekelilingnya serasa runtuh. Di atas kertas putih yang berkilau itu, tertulis nama-nama yang tak pernah ia bayangkan akan pernah berdampingan. Vino dan Tania. Mata Widya membelalak. Suaranya tercekat ketika membaca tulisan itu keras-keras dalam hatinya. Vino dan Tania. Menikah? Bisiknya, suaranya hampir tak terdengar oleh angin yang berhembus lembut. Tangannya yang gemetar hampir menjatuhkan undangan itu, tapi ia segera mencengkeramnya lebih kuat. Rasa sakit yang mengalir di dada semakin membuncah. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan, dan air matanya mulai mengalir. Suara batinnya terdengar nyaring, penuh kepedihan yang dalam. Kenapa aku tidak tahu? Kenapa aku tidak pernah diberitahu? Apakah aku bukan lagi istrinya? Apakah aku selama ini hanya bayangan yang bisa dilupakan begitu saja? Bagaimana mungkin suamiku menikah dengan sahabat terbaik yang pernah aku percaya? Tania, yang selalu kuanggap sahabat dunia akhirat, sekarang menjadi pengkhianat terbesar dalam hidupku. Widya terduduk lemas, dadanya terasa sesak. Ia mengangkat undangan itu ke wajahnya, membiarkan air mata mengalir bebas. Vino, kenapa kamu berbuat seperti ini? Suaranya pecah, penuh tanya yang tak akan terjawab. Di kejauhan, langit mulai gelap, seolah ikut merasakan kesedihan yang mencekam hatinya. Widya tahu, hidupnya sudah berubah selamanya. Sebuah bab baru yang penuh luka dan pengkhianatan kini mulai terbuka. Namun di dalam hati, ia berjanji, "Aku akan cari tahu semuanya. Aku akan menghadapi ini semua. Meskipun aku harus patah berkeping-keping, aku harus tahu kebenaran." Malam itu, udara di kantor terasa dingin dan hampa saat Widya melangkah masuk. Ia menyamar dengan membawa sebuah tas berisi makanan, dalih untuk mengantar kejutan kecil bagi suaminya, atau setidaknya itulah yang ingin ia percaya. Namun, hati kecilnya sudah tahu, malam ini akan menjadi malam yang tak akan pernah terlupakan. Langkahnya terhenti di depan ruang kerja Vino. Ia mengumpulkan keberanian, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu perlahan. Di sana, di sudut ruangan yang redup, berdiri sosok yang tak asing lagi, Tania. Tatapan mereka seketika bertemu dengan Widya. Mata Tania melebar, napasnya terhenti sejenak. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini berubah pucat pasi, bibirnya bergetar, dan tanpa sengaja, sebuah gelas kaca di mejanya terjatuh pecah berserakan ke lantai. Vino, yang duduk di kursi kantor, langsung bangkit dan tergagap, mencoba menjelaskan dengan suara yang gemetar. "Widya, aku." Namun, kata-katanya terhenti karena tatapan Widya yang tajam dan penuh luka. Widya berdiri tegak,
Suaranya dingin namun bergetar oleh amarah dan kesedihan yang mendalam. Kalian menikah diam-diam, ya? Di luar kota, sebulan lalu? Tania tak berani menatap Widya. Matanya berkaca-kaca, wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Wid, maaf, kami nggak bermaksud menyakitimu. Suara Tania hampir berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar. Vino menunduk, tak mampu menatap mata Widya. Iya, aku tak tahu bagaimana harus bilang. Aku minta maaf, katanya dengan suara parau. Widya merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Semua pengkhianatan, kebohongan, dan luka yang selama ini ia sembunyikan kini terbuka dengan sangat nyata. Tangannya menggenggam erat tas makanan yang mulai terasa berat. Dengan suara yang hampir putus asa, ia berkata, "Kalau memang kalian sudah menikah, kenapa harus bersembunyi? Kenapa aku yang harus menanggung semua ini sendirian?" Air mata mengalir deras dari pipinya. Hatinya terkoyak, namun di dalam kesedihan itu, ada kekuatan yang mulai membara. "Mungkin aku bukan lagi istrimu," bisiknya pelan, "tapi aku akan bertahan demi Dira. Demi anak kita." Malam itu, bukan hanya sebuah rahasia yang terungkap, tapi juga sebuah akhir dari kepercayaan dan awal dari pertarungan yang tak pernah Widya bayangkan sebelumnya. Suasana di ruang tamu itu sunyi, kecuali suara napas berat Widya yang bergetar. Tubuhnya gemetar, wajahnya memucat seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Di hadapannya, Vino berdiri dengan tatapan kosong, berat, seolah membawa beban yang tak mampu lagi ia sembunyikan. Widya memandang lurus ke matanya, suara penuh getir dan luka mengalir dari bibirnya. "Vin, aku sudah tahu semua. Tolong, katakan yang sebenarnya. Kenapa? Apa alasanmu sebenarnya?" Vino menghela napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun ketika kata-kata itu keluar, suaranya dingin, menusuk hingga ke dasar hati Widya. "Tania, dia bisa memberiku anak laki-laki, Wid. Anak yang aku butuhkan, penerus nama keluargaku." Seketika itu juga, tubuh Widya lemas tersungkur di sofa. Air mata yang tertahan selama ini pecah deras, mengalir membasahi pipi dan tangan yang gemetar. Suaranya bergetar saat mencoba berkata, "Kamu hanya bisa memberiku Dira." Hatinya seperti terkoyak berkeping-keping, rasa sakit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya menghujam hingga ke tulang. Widya menunduk, berusaha menahan tangis yang mengguncang seluruh tubuhnya. Ia merasa hancur, tak hanya oleh pengkhianatan suaminya, tapi oleh kata-kata yang seolah menghapus semua cinta dan pengorbanannya selama ini. "Aku butuh penerus, Wid," suara Vino menambahkan, dengan nada seolah-olah itu alasan yang paling masuk akal di dunia. Widya menatapnya penuh kebingungan dan keputusasaan. "Jadi selama ini aku cuma apa? Sebuah penghalang?" Diam. Hanya keheningan yang menjawab. Sakit itu begitu nyata. Widya merasa dirinya seperti wanita yang paling malang di dunia, yang dicampakkan bukan karena kesalahannya, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia penuhi. Sesuatu yang tak pernah ia minta pun tidak pernah ia pikirkan harus jadi ukuran cinta. Ia menutup wajah dengan tangan, tangisnya pecah lebih deras, dan suara hati yang tak tertahankan berbisik pilu. "Apakah aku harus rela kehilangan suami, sahabat, dan segalanya hanya karena aku tak bisa memberimu anak laki-laki?"
Malam itu, Widya bukan hanya menangis karena dikhianati, tapi juga karena ia mulai merasakan pahitnya kenyataan yang tak pernah ia duga akan menghancurkan hidupnya. Malam itu, suasana di dalam rumah terasa beku, sunyi namun syarat dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Lampu ruang tamu yang redup seolah menyorot keras wajah Widya yang penuh luka dan air mata yang belum tuntas jatuh. Ia berdiri dengan tubuh yang gemetar, mencoba meredam sakit yang menggerogoti hatinya. Di depannya, Vino berdiri tegak, tatapannya dingin dan tanpa belas kasih. Suara suaminya itu terpotong-potong, berat dan penuh dendam saat berkata dengan nada dingin yang menusuk. "Widya, aku sudah muak dengan semua kebohongan dan ketidaknyamanan ini." Widya terkejut, napasnya tercekat. Suaranya bergetar namun berusaha tegar. "Vin, apa maksudmu? Apa yang sudah aku lakukan sampai kamu berkata seperti itu padaku?" Vino melangkah mendekat, suaranya kini berubah menjadi tajam seperti pisau yang mengiris hati. "Kamu sudah bukan lagi bagian dari hidupku. Aku ingin kau pergi. Pergi dari rumah ini. Aku tak bisa lagi hidup dengan bayang-bayang masa lalu dan rasa sakit yang kau berikan. Rumah ini, rumah kita, Vin." Widya menjerit, suaranya pecah dipenuhi air mata. "Disinilah aku melahirkan anak kita, disinilah kita seharusnya bertahan, bersama." Namun Vino tidak bergeming, wajahnya kaku, matanya tak lagi menyimpan cinta yang dulu pernah mereka miliki. "Tidak, Widya, aku sudah menyerah. Biar Tania yang mengurus semuanya mulai sekarang. Kamu, pulanglah ke rumah orang tuamu. Aku tak mau melihatmu lagi." Widya seolah ditampar keras. Jantungnya berdegup tak beraturan, dan seolah seluruh dunia runtuh bersamaan dengan kalimat itu. Tubuhnya melemah, lututnya hampir tak sanggup menahan beratnya penderitaan yang tiba-tiba mendera. Dengan suara yang hampir hilang, ia memohon, "Vin, jangan buat aku kehilangan semuanya. Tolong, pikirkan lagi." Namun Vino membalikkan badan tanpa sepatah kata lagi. Langkahnya berat meninggalkan Widya yang berdiri terpaku, terbuang dari rumah yang dulu penuh cinta. Air mata Widya mengalir deras, menetes tanpa henti. Hatinya hancur berkeping-keping, merasa diusir bukan hanya dari rumah, tapi dari hidup yang pernah ia bangun dengan penuh harapan. Dalam kesunyian malam, hanya suara tangisnya yang tersisa, dan sebuah janji dalam hati yang terluka. "Aku akan bangkit. Aku harus kuat, untuk Dira, dan untuk diriku sendiri." Hari itu, Widya duduk termenung di sebuah kafe kecil, gelas kopi yang sudah dingin terabaikan di depannya. Pikiran dan hatinya berkelana jauh, menelusuri setiap ingatan yang dulu terasa manis, kini berubah menjadi racun yang menggerogoti jiwanya. Saat itulah seorang teman lama menghubunginya, dengan suara berat penuh kepedihan, membocorkan sebuah fakta yang selama ini tersembunyi. Tania sebenarnya sudah lama menyukai Vino, Wid. "Sejak kalian masih pacaran dulu," kata temannya pelan, hampir berbisik seperti takut terdengar oleh dunia. Widya terpaku. Suara itu seperti gemuruh petir di tengah malam yang sunyi, mengguncang seluruh fondasi hidupnya. "Dia pernah curhat padaku, Wid," dia bilang, "aku mendamba suami seperti Vino, yang kuat, perhatian, dan punya masa depan cerah." Air mata perlahan jatuh di pipi Widya,
Namun kali ini ada rasa sesak yang berbeda. Bukan hanya dikhianati oleh suami dan sahabat, tapi juga oleh dirinya sendiri. Karena dulu dialah yang memperkenalkan mereka berdua. Wit, kamu ingat gak waktu kamu kenalin mereka? Kamu jadi jembatan yang mempertemukan mereka, tanpa tahu apa yang bakal terjadi. Widya menunduk, mengusap air matanya yang tak henti-henti mengalir. Rasa sakitnya membuncah, karena selama ini ia tidak hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan kepercayaan pada sahabat yang dianggap seperti saudara sendiri. Dengan suara bergetar dan penuh kepedihan, Widya berkata pelan, Aku jadi pengkhianat tanpa sadar. Ia merasakan seluruh dunianya runtuh, dihancurkan oleh fakta bahwa pengkhianatan itu sudah ada jauh sebelum pernikahan mereka, sejak masa lalu yang ia kenalkan sendiri. Dalam hati yang terluka, Widya berjanji, Aku akan mencari kekuatan baru. Aku harus bangkit dari pengkhianatan ini, untuk diriku dan Dira. Hari-hari setelah pengkhianatan dan pengusiran itu, Widya merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Namun, di balik luka yang menganga, ada bara api kecil yang mulai menyala dalam hatinya. Bara yang tak mau padam oleh kesedihan dan pengkhianatan. Sambil menatap cermin, ia menggenggam tangan sendiri. Suara hatinya berbisik penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan hidupku hancur begitu saja. Aku akan bangkit untuk Dira, dan untuk diriku sendiri. Widya memutuskan kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Dunia profesional sebagai konsultan keuangan. Perlahan, ia membangun jaringan lama, menghubungi klien dan investor asing yang dulu pernah ia kenal. Suatu pagi yang cerah, di sebuah ruang rapat megah, Widya berdiri di depan para investor yang penuh perhatian. Dengan suara tegas dan penuh keyakinan, ia mempresentasikan visi dan rencana bisnisnya yang inovatif. Kami tidak hanya membangun bisnis, katanya sambil menatap satu persatu mata para investor. Kami membangun masa depan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak. Dalam waktu kurang dari setahun, Widya berhasil mendirikan perusahaan sendiri. Bisnisnya tumbuh pesat, bahkan menjadi salah satu yang paling diperhitungkan di industri. Ironisnya, Widya kini menjadi salah satu investor utama di perusahaan tempat Vino bekerja, perusahaan yang dulu ia bagi harap dan cintanya. Suatu kali, saat bertemu Vino dalam sebuah pertemuan bisnis, Widya menatapnya dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa dendam di mata. Vin, katanya pelan tapi tegas, aku sudah menemukan kekuatanku. Ini bukan tentang kita lagi, tapi tentang aku dan masa depanku. Vino hanya bisa diam, melihat wanita yang dulu ia sakiti kini berdiri tegak dengan gemilang. Widya tahu, perjalanan masih panjang, tapi ia tak lagi takut. Ia telah bangkit dari reruntuhan, lebih kuat dan lebih bijaksana, dan yang paling penting, ia tahu, ia tidak pernah sendiri. Ruang rapat besar itu dipenuhi oleh para pemegang saham dan eksekutif perusahaan. Lampu yang terang menerangi wajah-wajah tegang, sementara udara terasa tebal oleh ketegangan yang hampir bisa dirasakan. Widya melangkah masuk dengan langkah mantap dan wajah penuh keyakinan. Semua mata tertuju padanya, bukan lagi wanita yang dulu tersakiti, tapi sosok yang kini memegang kendali. Dia membuka sesi rapat dengan suara tegas namun elegan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara hari ini. Sebagai salah satu pemilik saham utama,
Saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang kondisi perusahaan. Vino yang duduk di salah satu sudut ruangan menatap Widya dengan campuran kaget dan cemas. Tania di sampingnya terlihat gugup, menggigit bibir. Widya melanjutkan, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen. Ada indikasi konflik kepentingan yang serius, serta dugaan penyalahgunaan jabatan oleh 2 orang yang sangat dekat dengan saya. Ruangan hening sejenak, lalu Widya menyebut nama dengan suara dingin dan pasti. Vino dan Tania. Keputusan ini bukan mudah, tapi demi kelangsungan dan integritas perusahaan, saya mengusulkan agar Vino dan Tania diberhentikan dari jabatan mereka. Rapat ini harus mengambil langkah tegas untuk menjaga nama baik perusahaan. Suasana berubah menjadi tegang, suara bisik-bisik mulai terdengar. Vino menatap Widya, matanya penuh luka dan kekalahan. Widya menutup pidatonya dengan suara yang tetap tenang dan penuh wibawa. Kita harus memastikan bahwa perusahaan ini berjalan dengan profesional dan bersih dari segala bentuk konflik kepentingan. Saya siap memimpin perubahan itu. Ketua rapat mengangguk, dan para pemegang saham mulai memberikan suara mereka. Di saat itu, Widya merasa bukan hanya kemenangan bisnis yang ia raih, tapi juga kemenangan dari pengkhianatan dan luka yang pernah ia alami. Langit di luar tampak muram, seolah ikut bersedih dengan apa yang sedang dialami Tania. Ia duduk termenung di ruang rumah sakit, tangan gemetar memegang hasil USG yang menunjukkan kehilangannya. Suara dokter yang menyampaikan kabar duka itu masih bergema di telinganya, membuat dunia terasa runtuh. Tania, kamu harus banyak istirahat dan jangan terlalu memikirkan semuanya. Stres itu bisa berbahaya, ucap dokter dengan penuh empati. Tania mengangguk pelan, tapi air matanya tak terbendung lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana, Dok. Sementara itu, di sudut lain kota, Vino duduk terpuruk di sebuah kamar kos sempit. Wajahnya kusam dan penuh penyesalan. Berita tentang kasus korupsi di perusahaan tempatnya bekerja telah terbongkar, dan ia menjadi tersangka utama. Tania, yang dulu setia di sisinya, telah pergi meninggalkannya tanpa kata sepatah pun. Vino menghela napas panjang, menatap kosong dinding yang mulai lapuk. Ia kehilangan segalanya, cinta, kekayaan, dan kehormatan. Dengan suara serak penuh penyesalan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku, yang dulu begitu angkuh dan sombong, kini terjatuh tanpa tempat berpijak. Hidupnya kini hanya di sebuah kos kecil di pinggiran kota, jauh dari gemerlap dunia yang pernah ia punya. Karma datang tanpa ampun, membawa kehancuran yang setimpal dengan apa yang pernah ia lakukan. Sore itu, sinar matahari menyusup lembut melalui jendela kantor mewah Widya. Ia berdiri di balik meja kerjanya, memandang keluar dengan tatapan tenang dan penuh kepuasan. Di sekelilingnya, tawa kecil Dira yang sedang bermain dengan asisten Widya menambah kehangatan dalam ruangan itu. Widya telah melewati banyak badai dalam hidupnya. Pengkhianatan, duka, pengusiran. Namun semuanya tidak menghancurkannya. Sebaliknya, luka-luka itu menjadi batu pijakan untuk bangkit dan meraih impian. Pintu kantor tiba-tiba terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah terbata, wajahnya penuh penyesalan dan keputusasaan. Vino.
Dengan suara serak dan mata yang tak lagi penuh percaya diri, ia berkata, "Widya, tolong, aku butuh pekerjaan. Aku tak punya tempat lain lagi." Widya menatapnya lama, wajahnya tenang namun penuh ketegasan. Senyum tipis terukir di bibirnya, seperti senyum kemenangan yang tak perlu disembunyikan. "Aku dulu cuma istri yang kau buang," katanya pelan tapi menggigit. "Kini aku jadi wanita yang tak bisa kau miliki lagi." Ia melangkah mendekat ke pintu, membuka dan perlahan menutupnya, meninggalkan Vino berdiri di lorong, terperangkap dalam bayang-bayang kegagalan dan penyesalan. Di balik pintu itu, Widya tahu satu hal. Balas dendam terbaik bukanlah luka atau dendam, tapi hidup yang bahagia dan penuh makna. Ia memandang Dira, hatinya penuh harapan dan kekuatan. "Ini baru permulaan," bisiknya pada diri sendiri, menatap masa depan yang cerah dan penuh harapan. Kisah Widya adalah perjalanan pahit tentang pengkhianatan, luka, dan kehilangan, namun juga tentang kekuatan, kebangkitan, dan harapan. Dari sebuah pernikahan yang penuh cinta, Widya harus menghadapi kenyataan pahit suami dan sahabatnya berkhianat, mengguncang seluruh dunianya. Namun, luka itu tidak mematahkan semangatnya. Widya memilih untuk bangkit, membangun kembali hidupnya dari reruntuhan dengan kerja keras dan keberanian. Ia membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah pembalasan yang menyakitkan, tapi keberhasilan yang memukau dan kehidupan yang bahagia. Di akhir cerita, Widya menunjukkan bahwa harga diri dan kekuatan diri jauh lebih berharga daripada dendam. Ia mampu berdiri tegak, mengukir kisah hidupnya sendiri, dan memberikan contoh bahwa dari pengkhianatan sekalipun, seseorang bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Cerita Widya mengajarkan kita semua, walau dunia bisa kejam dan tak adil, jiwa yang kuat dan hati yang tabah akan selalu menemukan cahaya di ujung lorong gelap.